Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin hudbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bil ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan membacakan kitab-kitab ulama salaf kita. Semoga kita dapat keberkahan ilmu yang Allah titipkan di dalam diri beliau, dengan bertawassul dengan niatan biniti ridha ilahi ta'ala wali syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali ikrari ummati fid dunya wal akhirah wali ghufrani jami' dzunub wal khotoya wali satri jami' zalat wal uyub asrar bisitikal jamil wali taisirul umur kuliah fid din wa dunya wal akhirah wal qada'i jamil hajat min hawaijid din wa dunya wal akhirah bijahi jami' anbiyaika wa awliyaika wa ulamaika al-madhkur asma'um fi hadal kitab wala kulliyatin sholihah wa ala mana wa salafus sholih wala kulliyati jami' masyaikhina wa jami' awliya Indonesia wa khususan awliya tis'ah wala kulliyati mu'allif hadal kitab bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari baca tahiyat bersama-sama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fakir akan membacakan beberapa kitab berkenaan dengan para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Pertama, baca kitab Al-Manhajus Sawi dan kitab Ad-Da'watut Tamah, makalah daripada Imam Ali Zainal Abidin, masih cicit daripada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana nama beliau termaktub dalam Maulid Ad-Dibai. Mislu Zainil Abidina Ali. Baca bersama-sama. Mislu Zainil Abidina Ali wa ibnihil Bakiri khairi wali. Itu Mislu Zainil Abidina Ali. Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain As-Sibti, cucunya Nabi,
bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih cucunya Nabi Muhammad. Qala Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Imam Ali Zainal Abidin dalam kitab Syarhul Ainiyah, kitab syarah yang disusun oleh Habib Ahmad Al-Habsi mensyarahi kitab Nazam Al-Ainiyah, Bait Al-Ainiyah yang disusun oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di situ diceritakan tentang bahwa dulu pada saat Sayyidina Husain masih kecil radhiyallahu an, di pinggir Rasulullah itu ada sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain dipangku oleh Rasulullah dalam keadaan duduk gini. Sahabat Jabir bin Abdillah di pinggirnya. Ya Jabir, wahai Jabir, besok anakku ini, cucuku ini besok akan mempunyai anak yang ibadahnya menjadi contoh dan panutan untuk semua orang yang ahli ibadah di zamannya. Dia kalau sholat itu sampai 1000 rakaat sholat sunatnya dilakukan dalam sekejap, karena Allah kasih kelebihan toyu zaman melipat waktu yang seharusnya ditempuh dalam waktu yang lama tapi hanya waktu sekejap cukup. Kalau kita sholat mungkin 2 rakaat versi kita, tapi Imam Ali Zainal Abidin bisa sholatnya 1000 rakaat, diberi karomah bisa toyu zaman melipat waktu. Ngatamkan Quran itu bisa 1 rakaat. Jadi 2 rakaat itu bisa 2 khataman Quran. Imam Ali Zainal Abidin. Makanya dijuluki Zainal Abidin, hiasan bagi orang-orang yang ibadah kepada Allah. Zainul Abidin, mithlu Zainil Abidin. Besok anakku yang, cucuku yang anak dari Husain ini, itu namanya Ali. Dia orang yang ahli ibadah. Dan Ali itu besok akan mempunyai anak yang sangat alim. Semua ilmu dia kuasai. Tidak ada satupun ilmu yang tidak dia kuasai. Besok anaknya Ali itu namanya Muhammad. Ya Jabir, idza adraktahu fa'akri'hu minni salam. Wahai Jabir, kalau kamu nututi masanya cucuku itu, cicitku itu namanya Muhammad itu, saya titip salam kepadamu, sampaikan salamku kepadanya. Itu disimpan, dipendam, tidak pernah Jabir bin Abdillah cerita. Sampai sahabat Jabir ternyata ditakdir panjang umur. Dari mulai Sayyidina Husain masih kecil, masih dalam pangkuan Rasulullah SAW, sampai Sayyidina Husain menikah dengan putrinya Raja Rustum, akhirnya melahirkan Imam Ali Zainal Abidin ini. Imam Ali Zainal Abidin menikah dengan Siti Fatimah binti Hasan. Jadi menikah dengan sepupunya sendiri, misanannya sendiri, anak dari pamannya. Karena Ali Zainal Abidin bin Husain, Sayyidina Hasan punya kakak namanya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan punya anak perempuan namanya Fatimah binti Hasan. Fatimah binti Hasan nikah dengan Ali Zainal Abidin, lahir Muhammad Al-Baqir itu. Dijuluki Al-Baqir. Al-Baqir itu orang yang membajak, ibaratkan orang hewan pembajak tanah ya. Semua tanah dilembutkan, semua tanah dilibas habis. Sekeras apapun tanah itu tetap dilembutkan, itu namanya Al-Baqir. Hati Imam Muhammad itu, Muhammad Al-Baqir, menguasai semua macam ilmu pengetahuan, disiplin ilmu dikuasai semua. Ketika sahabat Jabir bin Abdillah menyaksikan Rasulullah SAW wafat, sampai ayahnya Sayyidina Husain, Sayyidina Ali wafat, sampai ke masanya Sayyidina Husain dewasa menikah, sampai Sayyidina Husain punya anak Muhammad Al-Baqir, punya anak namanya Ali Zainal Abidin, sampai Ali Zainal Abidin menikah. Jadi Sayyidina Husain punya cucu namanya Muhammad Al-Baqir. Jabir bin Abdillah masih panjang umur, masih hidup. Baru disampaikan pada waktu itu
ketika Muhammad Al-Baqir sudah menginjak usia dewasa. Mas, ibarat kalau sekarang bilang Mas, putranya Kiai ya Gus ya. Gus, mbahnya jenengan titip salam kepada jenengan. Mbah saya apa gitu? Ya Nabi Muhammad SAW. Kok bisa aku nak nututi masanya? Dulu pada saat kakekmu namanya Husain itu masih kecil di pangkuan Rasulullah, beliau pesan ke saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau nututi ente nututi masanya Muhammad Al-Baqir, tolong aku titip salam kepadanya. Makanya tiba itu wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fi min dakhoni, kepada dua cucu Nabi Hasan dan Husain as-sibtain. Biasanya dalam Arab, bahasa Arab itu cucu dari anak perempuan itu namanya sibtun, cucu dari anak laki-laki namanya hafidun. Ini karena terlahir dari cucu perempuan, yaitu yang bernama Siti Fatimah Zahra, melahirkan anak Hasan, Husain, Muhsin, Umi Kulsum, dan Ruqayyah. Hanya disebut sibtain. Kam imamim ba'dahu khalafu minhu sadatun bidha urifu. Betapa banyak imam-imam pengganti Hasan Husain yang kemudian dikenal, disebut dengan sebutan Sayyid, Sadah, Habib, Sayyid. Karena orang Jawa ya, yang asalnya Sayyid menjadi Yid menjadi Y, ujung-ujungnya Uy tadinya. Nah, biasanya anaknya Habib itu panggilannya Uy ya. Aslinya dipanggil dari nama Sayyid itu, dijawakan jadi Uy. Gitu. Yid itu aslinya Yid, Sayyid. Min husadatun bidha urifu, mereka dikenal dengan bangsa Sadah, bangsa Sayyid. Contohnya mithlu Zainil Abidina Ali wa ibnihil Baqiri khairi wali, seperti Imam Ali Zainal Abidin dan putranya yaitu Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir menikah dengan Siti Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Muhammad Al-Baqir menikah dengan Siti Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Lahirlah Imam Ali Al-Uraidi. Lahirlah Imam Ja'far Shadiq. Lahirlah Imam Ja'far Shadiq. Wal imamis shadiqil hafili wa ali dzil ulal yakini. Imam Ja'far Shadiq kemudian punya anak Ali Al-Uraidi. Seperti itu disebutkan. Arti Nabi itu, Nabi Muhammad SAW sudah dikasih tahu nama cucunya siapa, terlahir dari ini nanti namanya siapa. Itu sudah dikasih tahu oleh Allah, sudah bisa memprediksi ratusan tahun yang akan datang. Itu bisa diprediksi. Jadi sebelum terlahir sudah ketemu namanya. Makanya banyak para kekasih Allah yang diberi kelebihan oleh Allah, bisa mengetahui wali-wali yang akan terlahir dari ibu ini, tempatnya di mana, itu banyak. Dari situ kemudian kita pelajari ilmu yang diberikan oleh Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu an. Ali Zainal Abidin bin siapa tadi? Bin Husain. Husain bin Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Rasulullah SAW. Beliau dawuh, innallaha khabba'a salasan fi salasin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Katanya Imam Ali Zainal Abidin, innallaha khabba'a salasan fi salasin. Yang pertama, khabba'a ridahu fi ta'atih. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam taat ibadah kepadanya. Ketika kita ibadah, kita tidak tahu Allah ridho kepada kita apa enggak, kita tidak tahu. Bisa jadi ibadah kita zong, hangus karena tidak ikhlas, karena riya, karena sombong. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam taat kepadanya. Fala tahkiru min ta'atihi syai'an. Oleh karena itu kalian jangan sampai meremehkan sekecil apapun taat yang kamu lakukan.
meskipun hanya baca Al-Quran 1 lembar, meskipun hanya baca sholawat 20 kali, meskipun hanya sodako 1 butir kurma. Jangan sampai meremehkan secuil pun taat, secuil pun ibadah, karena kita tidak tahu Allah ridhonya ke ibadah kita yang mana. Nak ketemu, apakah Allah ridho ke sholat kita? Oh, sholat kita ngelamun, tidak pernah khusyuk ya. Apakah Allah ridho dengan sodako kita seringan riya, terpaksa, tidak legowo, tidak ikhlas ya. Tapi jangan sampai meremehkan sekecil apapun taat yang kamu lakukan, karena Allah menyembunyikan ridhonya di dalam taat kepadanya. Itu pesannya Imam Ali Zainal Abidin. Yang kedua, fa'alla ridhahu fiha, barangkali Allah ridho di dalam taat yang kamu remehkan itu. Yang kedua, wa khabba'a sakhatahu atau sukhtahu fi maksiyati, wa khabba'a sukhtahu fi maksiyati fala tahkiru min maksiyatihi syai'an fala'alla sukhtahu fiha. Allah menyembunyikan murkanya di dalam maksiat kepadanya. Allah menyembunyikan marahnya di dalam bermaksiat kepadanya. Ketika Allah kita maksiati, Allah sembunyikan murkanya Allah, marahnya Allah kepada kita. Apakah Allah marah dengan maksiat yang barusan kita lakukan? Kita tidak tahu. Apakah Allah ridho dengan taat yang kita lakukan? Kita juga tidak tahu, disembunyikan oleh Allah. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam taat beribadah kepadanya. Allah juga menyembunyikan marahnya di dalam bermaksiat kepadanya. Ketika Allah dimaksiati, kita tidak tahu Allah marah ke kita apa enggak. Ketika Allah kita taati, kita juga tidak tahu Allah ridho dengan taat kita apa tidak. Nah, makanya jangan sampai meremehkan sekecil apapun taat yang kamu lakukan. Jangan sampai kau meremehkan sekecil apapun maksiat yang kamu lakukan. Oh, barusan saya cuma maksiat dikit melihat wajah perempuan. Jangan sampai meremehkan, karena khawatir Allah marah ke maksiat yang kecil itu. Maksiat yang besar malah Allah ridho, Allah maafkan kesalahan kita. Maksiat kecil yang kita remehkan malah Allah marah. Di kesimpulannya katanya Imam Ali Zainal Abidin, jangan sampai kita gampang meremehkan taat, gampang meremehkan maksiat, karena kita tidak tahu Allah ridho apa Allah marah ke kita tidak tahu. Dalam makalah lain, Imam Hasan Al-Basri sa'alan nas, kanal Hasan Al-Basri sa'alan nas. Imam Hasan Al-Basri pernah bertanya kepada santri-santrinya, ma afdhalul a'mal, amal ibadah apa yang lebih utama? Kemudian orang-orang jawab, haji wahai imam. Ada yang jawab juga as-sholat, sholat wahai imam. Ada yang lain jawab tarkul maksiat, meninggalkan maksiat. Qala, lalu Imam Hasan Basri jawab, sodakta, kamu benar, jawaban yang kamu jawab tarkul maksiat itu benar. Karena apa? Li'anna tarkal maksiat afdalu min fi'lit ta'at, karena meninggalkan maksiat itu lebih utama daripada mengerjakan taat. Paling utamanya amal ibadah adalah ketika kamu tarkul maksiat, ketika kamu meninggalkan maksiat. Afdalu sab'ah alladzina yudhilluhumullahu ta'ala fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Paling utamanya 7 orang yang kelak dapat naungan Allah di hari tidak ada naungan sedikit pun kecuali naungan Allah, yaitu hari kiamat, yaitu rajulun ta'athum ra'atun dzatu hasabin wa jamalin, seorang pria yang pernah diajak berzina, yang pernah diajak mesum, yang pernah diajak pacaran, bercumbu rayu oleh wanita yang cantik rupawan, yang wajahnya, bodinya molek, bahenol. Ada pria diajak wanita nakal, fakolah, lalu pria tersebut jawab, inni akhafullah,
sesungguhnya aku takut kepada Allah. Bukannya aku tidak punya hasrat, bukannya aku tidak punya nafsu syahwat. Ya, aku ya senang lihat kamu senang, tapi karena aku punya iman di dalam hati, aku takut kepada Allah. Kalau kamu mau, ya jangan zina, jangan pacaran, ayo langsung kita nikah. Nah, paling utamanya 7 orang yang kelak dapat naungan Allah adalah pria yang ketika diajak bercumbu rayu, diajak pacaran, diajak mesum oleh wanita yang bukan mahramnya, wanita yang bukan halalnya, dia menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Bukannya aku tidak punya nafsu syahwat, ya aku senang lihat kamu cantik, senang. Tapi karena hatiku punya iman kepada Allah, jadi aku tidak berani. Kalau ente pingin ngajakin aku seperti itu, ayo kita halalkan dulu ke KUA. Saya lamar dirimu ke orang tua kamu. Itu pria yang paling utama di antara 7 pria yang kelak dalam naungan Allah di hari kiamat itu adalah orang yang diajak jumbu rayu oleh wanita, tapi dia menolak karena takut kepada Allah. Alasannya li'anna tarkal maksiyah afdhalu min fi'lit ta'at, karena meninggalkan maksiat itu lebih utama daripada mengerjakan taat. Jadi intinya gini, setiap kita melakukan ibadah, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh menyepelekan ibadah yang kita lakukan. Ya kita syukuri, barangkali ibadah yang kita remehkan ini yang diterima oleh Allah. Ibadah yang payah, yang besar, yang capek malah tidak diterima karena terpaksa melakukannya. Kanjeng Nabi itu senang umatnya yang melakukan aktivitas ibadah yang didasari ikhlas, bukan karena terpaksa, bukan karena ingin dipuji orang, tapi semata-mata ingin mencari ridha Allah. Maka tabana alaihim illa btigha ridwanillah. Allah tidak mewajibkan ibadah kecuali agar mereka yang ibadah itu mencari ridhonya Allah. Dan ketika kita berbuat maksiat sekecil apapun, dosa yang kita lakukan jangan sampai disepelekan. Takut gara-gara dosa kecil itu yang membuat Allah murka kepada kita. Jadi jangan diremehkan. Itu pesannya Imam Ali Zainal Abidin. Jadi tidak ada kata-kata dosa besar kalau tiap hari kita istighfari. Dosa sebesar apapun kalau tiap detik kita istighfari, lama-lama mengecil. Dan tidak ada dosa kecil ketika tiap hari kita lakukan. Dosa kecil tapi dilakoni rutin, istiqomah. Dosa kecil, lama-lama besar. La kabirota ma'al istighfar wala soghirota ma'al istimror. Tidak ada kata-kata dosa besar kalau kamu tiap hari baca istighfar. Semua dosa akan mengecil gara-gara istighfarmu. Dan tidak ada kata-kata dosa kecil kalau tiap hari kamu lakukan. Dosa sekecil apapun kalau rutin dilakukan tiap hari, dosa kecil, belum dapat ampunan, lama-lama jadi besar. Yang asalnya kecil jadi dosa besar. La kabirota ma'al istighfar wala soghirota ma'al istimror. Tidak ada dosa besar kalau tiap hari kamu istighfari. Tidak ada dosa kecil kalau tiap hari kamu lakukan. Yang terakhir pesannya Imam Ali Zainal Abidin, wa khabba'a wilayatahu fi khalqihi. Sesungguhnya Allah menyembunyikan derajat wilayah, derajat kewalian, makom kekasih di dalam makhluk-makhluknya. Allah menyembunyikan wali-walinya, waliullah di antara makhluk-makhluknya. Allah rahasiakan, Allah sembunyikan. Fala tahqiru min ibadihi ahadan. Jangan sampai kita meremehkan hamba-hamba Allah. Kadang yang saya ini ustadz belum tentu jadi wali. Sampai yang sering diremehkan orang, sering tidak dianggap apa-apa oleh orang, ibadahnya tidak dinilai, ngetop sama orang, malah
dia yang jadi wali kata. Jadi jangan sampai meremehkan hamba-hamba Allah yang menurut kacamata dohir kita dia orang hina dina. Jadi jangan sampai meremehkan. Karena apa? Fala'allahu waliyun lillah. Barangkali yang kamu remehkan dia kekasih Allah, maka jangan sampai diremehkan. Hanya di kitab Syarhul Hikam itu dijelaskan, Subhanalladzi satara sirral khususiyah bidzuhuril basariyah. Maha suci Allah yang telah menyembunyikan sifat khususiyah, sifat istimewa, sifat lebih, sifat ajaib dalam diri kekasihnya, dengan menampakkan sifat basariyahnya, sifat manusiawinya. Yang wali tetap makan kayak kita makan, yang wali tetap ngantuk, tetap tidur sama kayak kita tidur. Allah tampakkan sifat manusiawinya wali-wali itu, karena wali juga manusia kayak kita. Beliau juga ngantuk, beliau juga lapar, beliau juga bergurau, bercanda sama kayak kita. Allah rahasiakan kekasih-kekasihnya di antara makhluk-makhluknya. Jadi jangan meremehkan satupun makhluk yang kamu jumpai, meskipun dia nampak sebagai pengemis, takut itu kekasih Allah. Meskipun dia nampak kayak pengamen, dia dohironnya bertatu, dia dohironnya pakai semir, ya, takut dia yang kekasih Allah. Oleh karena itu, ma'rifatul arif asyaddu min ma'rifatillah. Mengenal walinya Allah itu lebih sangat sukar daripada kita mengenali Allahnya. Mengenal walinya Allah, ini orang ini wali apa bukan, itu lebih sangat sukar, lebih sangat sulit daripada kenal Allahnya. Kalau kenal Allahnya gampang, dengan kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, kita sudah kenal Allah. Tapi kalau kenal kekasih Allah sulit. Karena apa? Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala ma'rufun bi'adamil musyabaha. Karena Allah dikenal oleh makhluknya dengan sifat tidak ada satupun makhluk yang sama seperti Allah. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allahnya. Karena Allah mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadisi, selalu berbeda dengan makhluknya. Wa bimubayyanati khalqi fi awsafi wa af'ali. Allah selalu tampil beda dengan makhluknya di dalam beberapa sifatnya Allah dan di dalam beberapa perbuatan Allah. Wal arif bila, sedang arif bila orang yang makrifat kepada Allah, orang yang kenal dengan Allah, orang yang menjadi waliullah, yakul wa yashrab wa yadhak wa yanam mithlak. Para wali Allah itu juga makan sama seperti kamu makan. Para wali Allah juga lapar sama seperti kamu lapar. Para wali Allah itu juga minum sama kayak kamu minum. Para wali Allah juga tertawa kayak kamu juga bisa tertawa. Para wali Allah juga tidur mithlak sama seperti kamu juga tidur dan ngantuk. Li'annahu basyarun, karena yang jadi wali itu juga manusia. Sama seperti kamu, nampak kulitnya kayak kamu, tidak ditutupi bulu. Faman nawwarahullahu, barang siapa yang Allah sinari hatinya, syahidas sirra alladzi fihi, maka dia bisa melihat, bisa menyaksikan rahasia yang terselubung di dalam wali yang dia jumpai. Dia akan bisa membedakan, oh ini orang yang ma'rifat billah, ini bukan. Ini orang yang kenal Allah, ini bukan. Ini waliullah, ini bukan. Khusus orang yang di dalam hatinya dikasih cahaya, dia akan menyaksikan sir, rahasia yang terselubung di dalam wali-walinya. Wala nadhara ilal basyariyah, dan dia tidak akan mandang sifat manusiawi wali tersebut. Oh, kiai saya, wali saya, guru saya ini juga bercanda kayak saya bercanda. Tidak lihat itunya. Beliau makan juga sama seperti saya makan. Beliau tidur sama seperti saya juga tidur. Ketika hatinya bersinar, tidak melihat sifat manusiawinya, tapi yang dilihat adalah cahaya
yang terselubung dalam jiwa raga beliau, sehingga fantafa'a bihi, dia bisa mengambil manfaat dengan wali Allah yang ada di hadapannya. Walihada, oleh karena itu, lam yantafi Quraisyun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafir Quraisy tidak ada yang bermanfaat ketika mereka berkumpul, bertemu, melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada gunanya. Karena apa? Qalu, karena kafir Quraisy mengatakan Nabi adalah sosok yatimu Abi Thalib, anak yatimnya Abu Thalib. Bukan nabinya Allah, bukan kekasihnya Allah, tapi mereka menilai sosok Muhammad adalah anak yatimnya Abu Thalib, anak kakaknya yang diasuh oleh Abu Thalib. Li'annahum syahidul basyariyah faqat. Karena apa? Orang kafir Quraisy zaman itu tidak ada yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, karena mereka hanya melihat sosok Nabi Muhammad SAW dari sisi basariyahnya, dari sisi manusiawinya. Oh, Muhammad makan kayak saya juga makan, Muhammad tidur kayak kita juga tidur, Muhammad berdagang kayak kita juga berdagang, Muhammad jualan kayak kita juga jualan, Muhammad ke pasar sama kayak kita ke pasar. Malihadar Rasul yakul yamshuna fil aswaq. Tidak ada keistimewaan yang ada di dalam diri Rasul, kata orang. Dia makan, dia juga jalan di pasar, dia juga masar, dia juga dagang. Jadi diremehkan. Mereka tidak ada beriman gara-gara hanya melihat sifat basariyahnya Rasulullah saja, sifat manusiawinya yang dia lihat. Walam yashhadul khususiyah, tapi tidak lihat istimewa, sifat istimewa yang ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, manafa'anallahu bihi, amin, qala, bila berkata, sitrul wali anin nas wa adamu ma'rifatim bihim rahmatun lahum. Ketika Allah menutupi eksistensi, jati diri walinya di antara manusia yang lain, sehingga manusia-manusia tidak ada yang kenal walinya Allah. Allah nutupi itu karena rahmatun lahum, karena Allah sayang kepada orang-orang yang tidak wali, yang bukan wali. Li'annahum idza arafuhu wa asa'ul adaba ma'ahu wa adzauhu ma'a ma'rifatin bi kauni waliyan halaku wa atibu. Para wali-wali Allah itu Allah rahasiakan, Allah sembunyikan. Kenapa? Alasannya karena Allah sayang kepada orang-orang yang bukan wali. Karena kalau mereka tahu kalau orang itu wali, kemudian dia su'ul adab, jelek tata keramanya kepada wali itu, padahal dia tahu kalau dia kekasih Allah, masih aja menyakiti hatinya, masih aja menyakiti kepribadiannya, maka mereka ketika menyakiti kekasih Allah yang sudah dikasih tahu bahwasanya dia adalah waliullah, halaku, orang yang menyakitinya cepat hancur binasa, wa'atibu, dan kehidupannya tidak akan enak, tidak akan tentrem. Wa mata kana dzalika ma'al jahli bihi, tapi ketika mereka tidak tahu kalau orang yang sering berada di hadapannya adalah kekasih Allah, kanal amru ahwana minhu ma'al ilmi bihi, maka urusannya, perkaranya adalah lebih ringan daripada dia tahu kalau itu wali. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang pernah menyakiti kekasihku, maka aku umumkan peperangan untuknya. Ketika dia tahu kalau ini waliku, kekasihku, masih aja dia jelek tata keramanya, su'ul adab, tidak sopan, maka tambah parah jadinya. Dia hidupnya akan kualat. Allah yang tidak terima, kekasihnya wali itu yang tidak terima, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati wali itu kesimpulannya ada 3 model. Walinya Allah itu ada 3 model. Di dalam kitab Tuhfatul Ahbab dijelaskan al-auliya ala salasati aksam. Walinya Allah itu ada 3 bagian. Faminhum, di antara mereka, man ya'rifu nafsahu annahu waliyun wa ya'rifuhun nas. Model pertama adalah wali
yang tahu kalau dirinya sudah diangkat menjadi waliullah, dan orang-orang yang selain beliau juga tahu kalau beliaunya ini juga walinya Allah. Wali yang pertama adalah wali yang dirinya sudah punya perasaan dan tahu, bahkan dikasih tahu oleh Allah kalau dirinya sudah jadi wali, dan orang-orang meyakini kalau beliau ini walinya Allah. Itu wali model pertama, wali yang masyhur, wali yang terkenal jati dirinya, terkenal untuk dirinya sendiri, terkenal untuk orang lain yang selain beliau. Model kedua, wa minhum man ya'rifuhun nas wa la ya'rifu nafsahu. Orang yang dikenal oleh orang lain, wali yang dikenal oleh orang lain bahwasanya beliau ini wali, tapi sayang beliau sendiri tidak pernah merasa dirinya jadi wali. Orang lain yakin dan mantep 100% kalau sosok gurunya ini adalah waliullah, kekasihnya Allah. Tapi sayang gurunya itu tidak pernah merasa dirinya jadi wali. Ada yang wali model kayak gitu, ada. Dia tidak pernah dikasih tahu oleh Allah kalau dia sudah dilantik jadi waliullah. Tapi orang lain yakin, diberitahu oleh Allah hatinya, di SMS, dimantepkan kalau orang yang ada di depan kamu itu walinya Allah. Kayak gitu. Tapi beliaunya sendiri tidak pernah merasa dirinya jadi wali. Karena apa? Karena beliau merasa banyak dosa kepada Allah. Masa sih aku wali, aku setiap hari dosa kok. Dan kayak gitu. Wali yang model ketiga adalah man la ya'rifu nafsahu annahu waliyun wa la ya'rifuhun nas. Orang yang tidak sadar, tidak tahu kalau dirinya sudah jadi wali, dan orang lain pun juga tidak tahu kalau beliaunya ini juga wali. Jadi dirinya sendiri tidak merasa, orang lain juga tidak tahu kalau beliau wali. Ini yang bahaya, ini yang mastur ini. Mastur untuk dirinya sendiri, mastur untuk orang lain. Kalau yang kedua tadi mastur untuk dirinya sendiri, tapi masyhur, terkenal untuk orang lain. Kalau yang pertama sama-sama terkenal, dirinya sendiri merasa, orang lain juga yakin. Yang kedua, dirinya sendiri tidak pernah merasa jadi wali, tapi orang lain percaya kalau beliau ini wali. Yang ketiga, dirinya dan orang lain sama-sama tidak dikasih tahu oleh Allah kalau beliaunya ini sudah jadi waliullah. Walakin alladzi ya'rifu anna waliyun afdalu. Tapi walinya Allah yang merasa dan dikasih tahu bahwa dirinya sudah jadi wali, itu yang lebih utama daripada wali yang tidak tahu kalau dirinya jadi wali. Dulu ada ceritanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu punya istri cerewet. Beliau makamnya ada di provinsi Hadramut, Yaman. Punya istri cerewet, bawel ya. Suatu saat Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini kan beliau mengamalkan dawuhnya Imam Ghazali, tazawwaja ba'du sufiya bimra'atin sayyiatil khuluq. Sebagian ulama sufi ada yang sengaja menikah dengan wanita yang sangat jelek budi pekertinya. Jadi untuk uji nyali. Semakin dia ditolimi oleh istrinya, dia memaafkan kesalahannya istri, dia ridho dan sabar, derajatnya diangkat oleh Allah. Suatu saat Syekh Abdurrahman Bajal Haban diusir oleh istrinya dari rumah. Beliau musafir perjalanan luar ya, menjumpai di dalam gua itu ada 3 petapa yang sedang ibadah kepada Allah. Ada 3 orang bertapa di dalam gua itu. Beliau karena capek, ingin istirahat, tidak punya tempat tinggal, akhirnya mau bermalam nginep di gua. Alhamdulillah, mau istirahat di gua. Di dalam gua ada 3 pertapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh numpang tidur di sini, Mas? Oh, ada syaratnya, katanya orang 3 yang sedang bertapa di dalam gua itu. Syaratnya apa? Nanti kalau waktunya lapar, waktunya makan, kita doa bareng. Jadi kita makan salah satunya makan, yang lain tidak makan, insya Allah yang lain ini kenyang. Tiap hari kayak gitu. Waktunya doa harus doa bareng, waktunya makan harus doa bareng, langsung minta ke Allah.
itu ada 3 petapa hambanya Allah yang bertapa di dalam gua itu. Akhirnya hari pertama waktunya makan, orang pertama doa, langsung turun dari langit-langit, turun 1 bungkus makanan, langsung jatuh dari atas, doa bareng, yang lain tinggal ngamini, amin. Giliran orang kedua di hari berikutnya, waktunya makan, doa, turun 1 bungkus, blek, langsung makan itu. Nah, ketika temannya ini makan, yang lain ngelihat, langsung kenyang sendiri. Itu karomahnya. Orang ketiga, hari ketiga, doa kepada Allah, minta makanan, jatuh dari atap itu, blek, langsung makan orang ketiga, yang lain ngelihat, kenyang. Hari keempat, giliran beliau, Syekh Abdurrahman Bajal Haban, ini doa kepada Allah, langsung jatuh 4 bungkus. Blok gitu. Langsung jatuh 4 bungkus. Kaget yang 3, biasanya selalu 1. Tiap hari mereka makan itu terwakili oleh 1 bungkus, oleh 1 orang yang makan. Ini langsung dapat jatah masing-masing. Terus tanya ketiga orang ini kepada Syekh Abdurrahman Bajal Haban, wahai Kisana, Anda pernah menyebutkan nama selama kumpul pada antum ini doa apa? Biasanya turunnya 1 bungkus langsung 4 ini, langsung dapat 1-1. Antum doanya gimana? Saya cuma doa gini ke Allah, ya Allah, aku minta makanan kepadamu dengan barokahnya para nabi, para wali yang ditawasuli oleh orang 3 di belakang saya ini. Ya Allah, saya bertawasul dengan semua nabi, semua wali yang ditawasuli oleh orang 3 ini. Aku minta makanan kepadamu. Langsung turun 4 bungkus itu. Oh gitu doanya. Emangnya antum tahu siapa yang kami tawasuli? Saya tidak tahu. Pokok saya ngomongnya gitu, doanya gitu ke Allah. Saya bertawasul dengan orang yang ditawasuli oleh orang 3 yang di belakang saya. Entah namanya siapa. Kami itu dapat wangsit, dapat isyarat. Pada saat kami zikir, kalau doa masalah rizki, suruh bertawasul kepada wali Allah yang bernama Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Insya Allah rizkinya lancar. Sedang 3 orang tidak tahu di depannya itu orangnya. Nah, oh gitu. Emangnya siapa Abdurrahman Bajal Haban? Tinggalnya di mana? Disebutkan oleh 3 orang. Nah, persis. Tinggalnya itu katanya di wilayah Hadramut, di daerah ini. Terus ciri-cirinya seperti ini gitu. Oh gitu ya. Akhirnya pulang si Abdurrahman Bajal, pamit ya. Pulang ke rumah menemui istrinya. Karena diusir. Dik, katanya orang di gua itu saya ini walinya Allah katanya. Itu ada walinya Allah yang model kayak gitu, itu ada. Maksudnya dirinya sendiri tidak pernah merasa kalau dirinya jadi wali, tapi orang lain dikasih tahu oleh Allah. Wali-wali yang selain beliau tahu. Dan 3 orang ini tidak kenal orangnya, tapi hanya namanya saja, wangsit itu. Orangnya di depannya. Saya sendiri ditawasili mereka. Ternyata saya ini jadi wali, saya tidak pernah tahu. Beliau diangkat derajatnya jadi wali gara-gara sabarnya menerima istri yang tidak solihah, istri yang cerewet. Kamu pingin kayak gitu? Makanya di sini disebutkan di dalam kitab Lataiful Minan, aqallunas naf'an bisyekh zaujatuh wa waladuh wa nakibuh. Paling kurang ajarnya manusia, paling sedikitnya manusia yang ngambil manfaat dengan adanya wali adalah istrinya wali itu sendiri, anaknya wali itu sendiri, dan nakibuh. Nakibuh ini orang-orang yang terdekat kepada wali itu, termasuk ya pejabat-pejabat yang menguasai pemerintahan wali tersebut, kayak Pak RT-nya, kepala desanya, bupatinya, polisinya, ya, TNI-nya, kayak presidennya.
tiga orang ini kadang ya suul adab kepada walinya Allah. Yang sering suul adab kepada walinya Allah ya istrinya wali itu sendiri, anaknya wali itu sendiri, dan pemerintahnya wali itu sendiri. Bahkan orang-orang terdekatnya wali itu sendiri, kayak hatam-hatamnya yang setiap hari lihat beliau makannya seperti apa, beliau tidurnya seperti apa, beliau bercandanya seperti apa, ketahuan guyonannya kayak apa. Jadi kurang begitu mantep hatinya. Apalagi istrinya, masa sih suamiku ini wali, wong doyan kok di kamar. Kan ya, setiap hari saya di koloni gitu. Masa ada wali buas. Rata-rata yang aqallun nas naf'an bisyai, paling sedikitnya manusia yang ambil manfaat dengan wali adalah zaujatuh wa waladuh wa nakibu, istrinya, anaknya, dan pemerintahnya. Karena apa? Alasannya karena apa? Likasroti musyahadatim lahu, karena mereka sering menyaksikan beliau tiap harinya, cara makan beliau, cara guyonannya, cara tidurnya ngorok, semisal wali masa ngorok kayak gitu kan. Wa wukufihim ma'a dhahiri basyariyatihim, dan karena mereka selalu terpaku kepada sifat manusiawinya wali tersebut. Dunal wusul ila ma'rifati qalbi, tapi mereka tidak melihat hatinya beliau, wa ma fihi minal asrol wa mal syahid an-nafsiyah an-nafisah, wa ma fihi minal asrar wal masyahid an-nafisah. Dan mereka yang tidak mantap, yang suladab kepada wali itu gara-gara mereka tidak melihat hatinya beliau yang penuh dengan cahaya makrifat Allah yang sangat indah. Yang dilihat bukan hatinya tapi penampilan zahirnya. Makanya dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan zahirmu, tidak melihat potonganmu, tidak melihat jasmanimu, tapi yang Allah lihat adalah hatimu. Kalau kita melihat orang lain, kita lihat penampilan zahirnya, insya Allah kita akan meremehkan, kita menyepelehkan, kita mengucilkannya. Tapi kalau yang kita lihat adalah kebersihan hatinya, kebeningan hatinya yang penuh dengan cahaya makrifat billah, cahaya Allah dan cahaya Rasulullah, insya Allah kita tidak akan suladab kepada para wali tersebut. Disebutkan dalam kitab Lataiful Minan. Makanya di sini juga dijelaskan alamatus syaqawah, tanda-tanda orang itu celaka, ayurzaqal abda suhbatal arifin tsumma la yahtarimuhum. Tanda-tanda orang itu celaka dunia sampai akhirat, naudzubillah min dzalik, ketika dia dikasih rizki, bisa sering kumpul, bisa nyantri, bisa meguru kepada orang yang arif billah, orang yang kenal Allah, tapi sayang dia tidak memuliakannya, sayang dia tidak menghormatinya. Dikasih rizki teman yang soleh, tapi sayang dia tidak menghormatinya. Dikasih rizki guru yang waliullah, tapi sayang tidak menghormatinya. Laisal khirman anturzaqo mujalasata solihin, bukanlah dihalang-halangi, bukan termasuk penghalang dari rahmat Allah ketika engkau tidak diberi rizki bisa kumpul duduk bersama orang soleh. Walakinnal khirman kullal khirman, tapi penghalang rahmat Allah yang sangat menghalang-halangi adalah anturzaqos solihin tumala turzaqol adab ma'ahum. Ketika engkau dikasih rizki berupa kumpul dengan orang soleh, tapi engkau tidak dikasih rizki beradab, bertata krama, bersopan santun, berakhlak terhadap orang soleh tersebut. Al-qurbu minal wali yabghul adab wa husnadzon kamil. Ketika kita dekat dengan walinya Allah, kita harus beradab,
kita harus beretika, bertata krama, dan wajib husnudzon secara totalitas. Meskipun dohirnya beliau ngelakoni maksiat, kayak ndak sholat misalnya, katanya walinya Allah, ternyata ndak sholat misalnya, kita wajib husnudzon. Insyahidtal khususiyah wa tawital basyariyah. Ketika engkau menyaksikan sifat istimewanya beliau dan engkau lipat sifat manusiawinya, kamu lempit, kamu lipat, wa ta'addabta ma'ahu, dan engkau beradab terhadap beliau, intafa'ta bihi wa sa'idta bihi, engkau akan ambil kemanfaatan ilmu beliau dan engkau beruntung dunia sampai akhirat. Wa illa, jika sebaliknya, fal ashqiya min Quraisyin qalu fi haqqil habib sallallahu alaihi wasallam wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Surat Al-Furqan. Orang celaka dari bangsa kafir Quraisy yang tidak mau masuk Islam, yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, gara-gara mereka sering bilang gini, meremehkan jati diri Nabi Muhammad SAW. Mali hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Tidaklah orang yang dikenal menjadi rasul, kata orang-orang bilang, dia makan makanan kayak kami juga makan. Dia juga berdagang di pasar. Masa ada rasul makan, masa ada rasul jualan di pasar, nggak pantas. Gara-gara seperti itulah orang kafir Quraisy dalam hatinya tidak dikasih cahaya iman dan masuk Islam. Gara-gara itu di surat Al-Furqan ayat 7, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq, al-ayah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita selalu beradab kepada siapapun orang yang kita jumpai, meskipun teman kita sendiri. Takut teman kita itu kekasih Allah, karena diantara yang Allah rahasiakan, yang Allah sembunyikan itu walinya Allah. Katanya Imam Ali Zainal Abidin, yang pertama Allah merahasiakan, menyembunyikan ridhonya di dalam taatnya. Yang kedua, Allah menyembunyikan marahnya di dalam maksiatnya. Dan Allah menyembunyikan para kekasihnya, para walinya di antara makhluk-makhluknya. Apa hikmahnya wali yang masyhur? Apa hikmahnya wali yang mastur? Hikmahnya wali yang masyhur, yang terkenal beliau jadi wali, adalah biar kita selalu muhasabah, selalu introspeksi diri, selalu berkaca diri. Kalau ibadah kita tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan wali yang terkenal tersebut, akhirnya kita imbu, kita ketagihan, kita kurang ibadahnya, nambah lagi ibadah, niru beliau, melihat orang yang di atasnya. Karena urusan akhirat itu kalau bisa lihat orang di atasnya, biar terlalu termotivasi, ingin nambah, ingin selalu meniru, selalu kurang, merasa kurang ibadahnya, maksiatnya terlalu banyak. Adanya wali yang mastur, yang Allah tutupi jati dirinya, yang Allah sembunyikan, hikmahnya adalah biar kita selalu husnudzon, selalu berbaik sangka kepada siapapun orang yang kita jumpai. Meskipun secara zahir dia bertatu, dia bersemir, dia anting-antingan, takut dia walinya Allah yang lagi nyamar. Nah, semoga kita semua ditakdir menjadi kekasih Allah. Keluarga kita, anak cucu kita ditakdir menjadi kekasih Allah. Al-hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bifadli
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.